Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Di mana iman itu hal yang paling mendasar ya. Sebagaimana Imam Bukhari menempatkan Kitabul Iman ini setelah yang paling awal di kitab Sahih Bukhari itu adalah tentang Badul Wahyi atau tentang turun wahyu. Nah, di mana maksud Imam Bukhari turun wahyu itu pertanda Islam itu diturunkan oleh Allah. Yang Allah menurunkan agama Islam itu dengan menurunkan wahyu. Nah, hal yang paling mendasar terkait dengan turunnya wahyu yang berarti Allah menurunkan agama Islam itu adalah beriman. Beriman terhadap agama Islam yang Allah turunkan. Di mana hal ini contoh yang paling hebat mungkin ya tentang hal ini adalah Abu Bakar. Nah, di mana Abu Bakar ini adalah laki-laki pertama itu yang beriman terhadap agama Islam yang Allah turunkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana iman inilah yang nantinya menentukan apakah seseorang itu abadi itu di neraka atau di surga. Itu adalah iman gitu. Yang menentukannya itu adalah iman. Orang yang tidak beriman sama sekali Allah menyebutnya kafir. Nah, di mana arti kafir itu menolak, itulahnya itu menolak, tidak mempercayai, menolak agama Islam yang Allah turunkan. Nah, itulah yang Allah nyatakan mereka itu pasti masuk neraka jahanam dan abadi di dalamnya. Ya, sementara yang beriman pasti masuk surga. Meskipun itulah ya, yang beriman itu pasti masuk surga. Meskipun ada yang harus ke neraka dulu. Hal ini diantaranya ditunjukkan oleh hadis orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Artinya ini masuk neraka, tapi tidak abadi karena ada iman. Nah, orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya. Ya, kalau beriman pasti masuk surga. Saja jangan diartikan ya bahwa beriman pasti masuk surga tanpa ke neraka dulu. Tidak demikian. Ada yang masuk neraka dulu. Ya, tentunya ini hal yang paling mendasar. Sekali laginya saya katakan bahwa iman ini adalah hal yang paling mendasar yang akan membedakan manusia nantinya apakah abadi di dalam neraka atau di surga. Ini tergantung kepada beriman atau tidak ya, terhadap agama Islam yang Allah turunkan. Masih bab ketiga ya, tentang iman ini masih bab ketiga, yaitu babu umuril iman. Judulnya demikian ya Imam Bukhari ini, babu umuril iman, atau bahasa kitanya bab satuan iman. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, yang di dalam ayat tersebut
Allah menyebutkan beberapa amalan. Nah, ternyata yang dimaksud dengan umurul iman atau satuan-satuan iman itu adalah amalan-amalan, ya amalan-amalan, termasuk nih ya, amalan di sini bukan hanya amalan anggota badan, termasuk amal hati atau ruh yang ada kaitannya dengan iman. Nah, saya tambahkan juga lahnya bahwa ini juga sering ya terbawa nih, bahwa manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Ya, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Nah, yang disebut meninggal, wafat, mati, bahasanya apalah gitu ya, itu adalah dipisahkan gitu. Ruh dengan jasad itu dipisahkan. Ruh itu ada di dalam jasad. Apabila ruhnya itu dicabut, disebutnya dikeluarkan dari jasad. Nah, itulah yang disebut wafat, meninggal, mati. Itu artinya jatah hidup di dunianya selesai. Yang selesai itu hidup di dunia gitu ya, dengan meninggal wafat atau mati itu selesailah hidupnya di dunia. Tapi manusia itu sebetulnya tetap hidup, yaitu ruhnya. Ketika dikeluarkan dari jasad, ruh itu dalam keadaan hidup, dia tahu, dia sadar sedang dikeluarkan dari jasad. Ketika sudah lepas dari jasad, dia tahu, dia sadar. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah SAW menerangkan, ruh itu kemudian dibawa oleh malaikat maut melewati 7 lapis langit. Ruh itu sadar karena ruh itu hidup. Nah, maksudnya bahwa ini kan judul ininya Babu Umuril Iman. Ini suka disebut satuan-satuan, ternyata satuan-satuan di situ adalah amal semuanya yang ada kaitannya dengan iman. Ya, amalan-amalan yang ada kaitannya dengan iman. Nah, di mana amalan ini yang disebut amal artinya ketika manusia masih hidup di dunia. Karena setelah meninggal bukan lagi waktunya beramal. Ya, apabila ruh sudah dicabut, dikeluarkan dari jasad, selesai. Waktu kesempatan beramal sudah habis. Jadi beramal bagi manusia itu adalah ketika di dunia. Itulah waktunya beramal. Nah, amal bagi manusia itu ya terdiri dari 2 gitu, sesuai dengan unsur yang unsur dari manusia ini kan ruh dan jasad. Karena hakikatnya yang beramal itu adalah ruhnya. Ada amalan yang tidak perlu itu bantuan jasad, ada amalan yang dibantu oleh jasad gitu. Ruh itu mengamalkannya itu dibantu oleh jasad. Nah, semuanya nantinya yang 2 tersebut itu amalan baik, amalan ya ruh atau amalan jasad lah kita menyebutnya jadi demikian ya. Amalan ruh atau amalan jasad yang ada kaitannya, yang disebutnya bagian atau yang landasannya itu adalah iman. Dengan artinya bab pertama nih, yang disebut beriman itu adalah menerima, mempercayai gitu ya, mempercayai kebenaran agama Islam dan menerimanya.
Nah, kalau demikian berarti kan mempercayai kebenaran agama Islam, menerima agama Islam berarti amalkan gitu kan. Berarti amalkan kalau mempercayai kebenaran agama Islam. Nah, kalau orang kafir mereka kan menolak. Mereka tidak mempercayai kebenaran agama Islam sehingga mereka menolak agama Islam. Makanya mereka agamanya bukan Islam. Apapun lah agamanya karena sangat banyaknya selain Islam agama sangat banyak. Tetap saja Allah menyebut pokoknya kalau tidak beragama Islam Allah menyebutnya dia itu kafir. Yaitu yang tidak menerima kebenaran agama Islam, menolak, mengingkarinya. Nah, kalau orang yang beriman artinya kan yang mempercayai kebenaran agama Islam sehingga diterimalah itu agama Islam tersebut. Dan itu sebutannya kan dianutlah sebagai agamanya. Jadi orang yang beriman itu yang mempercayai kebenaran agama Islam menerima kemudian beragama Islam disebutnya. Nah, kalau yang beragama Islam ya berarti amalkan yang ada di dalam Islam itu. Nah, amalan-amalan tersebut ini yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan satuan-satuan iman. Semua amalan itu kaitannya dengan iman di dalam dirinya. Yaitu karena mempercayai kebenaran agama Islam. Diamalkanlah. Nah, itunya yang dimaksud dengan babu umuril iman. Bab, kalau terjemah harfiahnya perkara-perkara iman. Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah amalan-amalan yang ada di dalam ajaran Islam itu semuanya terkait dengan iman. Karena mempercayai kebenarannya. Ya, karena menerima agama Islam. Itu yang dimaksudnya sekali lagi nih. Bab perkara-perkara iman itu persisnya adalah bab amalan-amalan yang ada di dalam ajaran Islam. Semuanya itu terkait dengan iman. Karena yang namanya beriman itu kan menerima agama Islam. Nah, sekarang hadisnya nih. Ini yang kemarin belum sepatnya bab ketiga ini belum ke hadisnya. Nah, di dalam bab ketiga ini hadisnya hanya ada satu. Nah, ini semakin jelas saya kiranya apa yang saya jelaskan barusan. Ini semakin jelas nih dengan hadisnya. Hadisnya sebagai berikut nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 lebih. Lebihnya berapa? Ya 1 sampai 9 lah. Kita ambil yang tertinggi 69 lah gitu ya. Iman itu ada 69 satuan. Ini yang 69 itu adalah yaitu tadi amalan-amalan yang semuanya itu dari ajaran Islam. Ya, iman itu ada 69 satuan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Nah, demikiannya redaksi hadisnya sekali lagi ini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, iman itu ada 69 satuan. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Nah, dari redaksi ini saja rasa malu adanya di mana?
Ini pertanyaan demikian itu, manusia itu terdiri dari dua unsur yang membentuk manusia itu kan ada dua, ruh dan jasad. Nah, kalau rasa malu itu adanya di ruh atau di jasad? Ini malu itu amal. Karena ini kan judulnya adalah bab perkara-perkara iman. Ternyata yang dimaksud itu adalah sebetulnya jadi seperti ini kan. Apapun yang dari atau apapun yang berasal dari ajaran Islam itu ada kaitannya dengan iman berarti. Karena yang disebut beriman itu kan mengimani ajaran Islam. Maka apapun itu yang dari ajaran Islam, baik yang terkait dengan ruh, misalnya ini rasa malu, atau yang lainnya, itu amalan-amalan yang berkaitan atau amalan jasad, sholat misalnya, ada kaitan dengan iman nggak kalau seseorang sholat? Nah, orang kafir mana ada yang sholat? Ya, orang kafir mana ada yang mengerjakan sholat karena Islamnya sendiri sudah ditolak oleh mereka. Nah, ini al-haya'u minal iman. Ya, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu salah satu nih satuan-satuan dari iman. Nah, saya kira demikian, ini sudah cukup jelas sebetulnya kalau menurut saya bahwa sabda Rasulullah ini ya, iman itu terdiri dari 69 satuan. Jadi sebetulnya seluruh itulah apapun pokoknya ya, seluruh apapun yang berada di dalam agama Islam ini kaitannya dengan iman. Karena beriman itu kan mempercayai kebenaran agama Islam. Nah, ini salah satunya rasa malu. Meskipun rasa malu itu tanpa agama juga. Rasa malu itu merupakan gorizah, naluri atau bagian dari yang namanya manusia gitulah ya. Pada diri manusia itu ada rasa malu. Bandingkanlah dengan binatang. Kalau binatang ada rasa malu nggak? Ya nggak ada. Memang Allah tidak memasukkan hal itu ke dalam binatang. Tapi kalau sebagai manusia, ya Allah memasukkan rasa malu itu ke dalam diri manusia. Tanpa agama pun rasa malu itu ada pada manusia. Tapi kan kemudian rasa malu ini oleh Allah dimasukkan. Rasa malunya itu rasa malu yang karena iman bernilai, jadi bernilai. Karena Allah memasukkan rasa malu itu menjadi bagian dari iman. Nah, hadis ini sekali lagi redaksinya demikian ya. Rasulullah SAW bersabda, iman itu terdiri dari 69 satuan. Di dalam hadis yang lain ada yang menyebut 79 ya, ada redaksi lain ya yang menyebutkan 79 satuan. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Nah, di dalam hadis Muslim nih ada beda redaksi nih ya. Hadis Muslim seperti ini nih. Redaksinya demikian nih. Kalau di dalam hadis Muslimnya ada sedikit beda redaksinya. Sebetulnya sama saja nih, ada sedikit beredaksi seperti ini, kita baca saja nih. Terjemahnya kurang lebih demikian nih. Iman itu ada 70. Nah, yang di Muslim nih 79. Iman itu ada 79 satuan.
Yang paling utama, gini redaksi asli Arab namanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdoluha. Ya, iman itu, ya Rasulullah bersabda, iman itu ada 79 atau 69 cabang, satuan. Fa'abdoluha, yang paling utama berarti nih dari yang tadinya yang iman itu pokoknya apapun lah yang berasal dari Islam, yang ada di dalam Islam. Fa'abdoluha, yang paling utama, yang paling bernilai, yang paling besar, itulahnya bahkan ini yang paling mendasar adalah qaulu la ilaha illallah. Ini satuan iman yang paling utama, paling besar, paling bernilai adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul aza anit thoriq, dan yang paling kecil, katakanlahnya yang paling kecil, yang paling rendah nilainya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah kan ini kan amal ternyata yang disebut. Ya, iman itu terdiri dari 79 atau 69 satuan. Fa'abdoluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ini kan semuanya ajaran Islam nih. Yang dari Rasulullah kan di hadis ini menyebut yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini ajaran Islam. Kemudian yang paling rendah, yang paling kecil, itulah nilainya, itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Artinya Islam mengajarkan menyingkirkan duri dari jalan. Padahal kan menyingkirkan duri dari jalan itu kan tidak perlu, katakanlahnya tidak perlu pakai iman, pakai akal juga bisa. Orang kafir juga melakukan. Kalau ada apapunnya duri sebutannya, apapun lah yang membahayakan, yang menghalangi jalan, lalu disingkirkan, dibuang ke tempat yang aman, itu kan tidak perlu iman. Dengan akal juga cukup, dengan akal juga bisa. Akal manusia akan berpikir demikian. Kalau ada hal yang membahayakan di jalan lalu disingkirkan, nah tapi kan itu oleh Allah diajarkan di dalam Islam, maka ketika mengerjakannya itu merupakan bagian dari iman, dalam arti bagian mempercayai kebenaran ajaran agama Islam. Nah, artinya ketika menyingkirkannya itu karena ini yang seperti itu, Islam mengajarkan, saya akan beriman, saya akan percaya tentang kebenaran ajaran Islam, saya lakukan apa yang diajarkan oleh Islam itu. Kan nilainya jadi beda dengan orang kafir yang hanya berdasarkan akal bahwa ini harus disingkirkan karena ini membahayakan. Itu kan jadi bagian dari iman, ya, menyingkirkan duri dari jalan itu menjadi bagian dari iman. Banyak hal yang demikian, yaitu yang tanpa agama itu akan dilakukan oleh manusia. Nah, termasuk ini di hadis redaksi Muslim juga nih ya. Iman itu ada 79 satuan. Yang paling utama fa'abdoluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, yang paling besar, yang paling bahkan mendasarnya yaitu adalah pengucapan la ilaha illallah. Nah, kalau ucapan la ilaha illallah itu tanpa agama Islam tidak akan ada.
Kalau menyingkirkan duri dari jalan tanpa ajaran Islam kan bisa terjadi kan, bisa dilakukan kan oleh manusia. Dengan akalnya saja sudah cukuplah gitu untuk menilai demikian, menyingkirkan duri dari jalan. Tapi kalau la ilaha illallah, kalau bukan dari Islam itu nggak akan ada. Tahu dari mana? Tidak ada Tuhan selain Allah, itu hanya Islam yang mengajarkan. Jelas itunya bahwa ini bagian dari Islam, ini ajaran Islam. Karena kalau tanpa Islam, mana tahu gitulah, mana tahu manusia nih, mana tahu gitu, mana ada manusia yang tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, nggak akan ada. Buktinya sebelum Islam turun, Allah itu menurunkan Islam di mana? Yaitu di kalangan orang-orang jahiliyah, di mana mereka menyembah berhala. Justru tabligh, disebutnya tabligh kan, sifat Rasulullah itu kan tabligh, itu artinya menyampaikan ajaran Islam. Tabligh pertama Rasulullah SAW itu adalah, ini ada hadis yang menerangkan seperti ini. Sahabat ini menerangkannya seperti ini. Dulu saya ingat ada seseorang yang datang ke tempat yang ramai, yang biasanya banyak orang lah, pasar atau tempat apa gitulah. Lalu orang itu mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai orang-orang, ucapkanlah la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Nah, ternyata di belakang orang tersebut ada yang menimpali. Orang ini kemudian menimpali, wahai orang-orang, jangan percaya. Dia itu pendusta. Dia itu pembohong. Dia itu orang gila. Kemudian diulangi lagi, ya ayuhan nas, besoknya seperti itu lagi. Nah, ternyata inilah hal yang paling mendasar yang diajarkan oleh Allah hanya di dalam Islam itu adalah ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tabligh, ketika Rasulullah menyampaikan pertama kali Rasulullah menyampaikan Islam kepada orang-orang itu adalah mengajarkan ini, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sebelumnya mana ada yang tahu? Semuanya penyembah berhala. Ketika Rasulullah menyampaikan ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Itu terdengar aneh bagi mereka. Terdengar asing, terdengar beda dari yang ada dan dianggap menyimpang. Karena semuanya penyembah berhala. Dianggap menyimpang. Rasulullah mengajarkan ucapan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Nah, setiap kali Rasulullah menyampaikan demikian, nih orang yang mengikutinya di belakang itu menimpali seperti tadi, jangan diikuti, jangan dipercaya, dia itu pembohong, dia itu orang gila. Nah, sahabat ini menerangkan, dulu saya melihat kejadian itu. Dia sendiri belum beriman tentu saja waktu melihat kejadian itu. Nah, setelah masuk Islam, kemudian nah sahabat ini menerangkan, nah dulu saya melihat demikian. Ternyata yang mendatangi orang-orang mengajarkan ucapan la ilaha illallah pasti beruntung itu ternyata Rasulullah. Dan orang di belakangnya yang terus mengikuti kemana Rasulullah pergi itu ternyata itu adalah Abu Lahab. Nah, maka ini nih yang di Muslim nih ya, redaksinya demikian. Iman itu ada 79 satuan, dan yang paling utama nih fa'abdoluha, yang paling utama, yang paling besar, itu hal terbesar dari yang namanya beriman itu adalah, nah inilah pengakuan, berarti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mau diucapkan atau tidak,
Ya mau diucapkan atau tidak, yang terpenting adalah jadi keyakinan gitu. Jadi keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah meskipun tidak pernah diucapkan di depan orang. Itu amal hati berarti. Nah ini yang terbesar, dan yang terendah, yang terkecilnya adalah wa adnaha imatatul aza anit thoriq. Dan yang paling rendah, paling kecil dari satuan-satuan iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah berarti kan menyingkirkan duri dari jalan pun itu diajarkan oleh Islam. Karena menyingkirkan duri dari jalan itu harus menjadi bagian dari iman terhadap ajaran Islam. Artinya melakukannya itu karena mengamalkan ajaran Islam. Itu yang disebut berarti bagian dari iman yang ada di dalam dirinya. Walahaya syu'batun minal iman. Nah lanjutannya sama dengan yang ada di Bukhari tadinya. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Nah di hadis Muslim ini Rasulullah SAW itu menyebut 79 yang disebut hanya yang tertinggi, yang paling utama, yang paling besar adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah rasa malu. Dari 79-nya dengan yang terbesar yang Rasulullah sebut, kemudian yang terkecil, yang terendah. La ilaha illallahnya yang terbesarnya, yang paling utamanya, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah, di antara yang terbesar sampai yang terkecil itu Rasulullah menyebut salah satunya yaitu rasa malu itu bagian dari iman. Tentu ini perlu penjelasan. Mengapa Rasulullah menyebut ini ya? Kenapa Rasulullah menyebut nih rasa malu nih yang disebut? Padahal kan banyak, ada 79. Tapi Rasulullah hanya menyebut di antaranya, hanya menyebut salah satunya. Dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kan beda-beda, berarti kan amalan itu beda-beda. Rasulullah menyebut yang paling utama. Yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling besar adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, mengapa Rasulullah SAW itu dari 79 itu rasa malu bagian dari iman. Nah, kenapa rasa malu nih yang disebut? Padahal banyak kan, ada 79 Rasulullah menyebut ini. Nah ini penjelasan nih berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani ini di dalam kitab Fathul Bari. Yang tadi dulu nih saya ulangi ini ya. Ini kan hadisnya demikian ya, Imam Bukhari bab ini memberi judul Babu Umuril Iman. Bab perkara-perkara iman gitu, yang ternyata ini dengan hadis ini jelas yang disebut yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan perkara-perkara iman itu adalah satuan iman. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan ayat 177-nya surat Al-Baqarah, yang di dalam ayat tersebut di sana di banyak Allahnya di ayat ini Allah menyebut banyak amalan yang tentunya ini semua bagian dari iman, karena ini semuanya ada ajaran Islam, ini semuanya ada di dalam Islam. Nah di dalam hadisnya itu adalah berimannya sendiri ya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kitab dan nabinya, kemudian mengeluarkan harta, menginfakkan harta ala hubbihi nya di menginfakkan harta yang dicintainya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah ini semuanya bagian dari iman yang disebut. Nah sekarang ini ke sini nih ya. Nah berarti demikian kan bahwa
Yang dimaksud dengan umurul iman itu adalah semua, jadinya kan semuanya yang ada di dalam Islam itu berarti ya itulah yang diimani. Maka yang manapun yang ada yang berasal dari Islam itu ketika mengerjakannya itu menunjukkan keimanan yang ada di dalam dirinya. Tapi jadi masalah. Ini yang saya maksud jadi masalah. Orang kafir menyingkirkan diri dari jalan. Mereka mengamalkan ajaran Islam bukan? Ya, orang kafirnya menyingkirkan diri dari jalan. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, pasti enggak mau, pasti. Karena itu betul-betul murni berasal dari Islam. Tapi kalau menyingkirkan diri dari jalan kan tanpa agama, tanpa Islam juga kan bisa terjadi kan. Nah, orang kafir menyingkirkan diri dari jalan. Mereka melakukannya gitulah. Mereka melakukannya karena mengamalkan ajaran Islam bukan. Mereka melakukannya itu karena mempercayai kebenaran Islam bukan. Jelas bukan. Jadi landasan amal mereka itu apa? Landasan katakanlah landasan amal mereka yaitu menyingkirkan duri jalan itu apa? Bukan beriman kepada ajaran Islam. Itu semata-mata berdasarkan akal. Karena menurut akal juga itu bisa diterima bahwa singkirkanlah duri atau apa yang ada di jalan karena ini bisa membahayakan, itu akal kan landasannya. Sehingga padahal Islam mengajarkan itu kan menyingkirkan duri dari jalan, itu Islam mengajarkan bagi mereka tidak jadi amal soleh, disebutnya kan bagi mereka tidak jadi amal soleh dalam arti diberi pahala nggak oleh Allah. Ya, orang Islam menyingkirkan duri dari jalan diberi pahala nggak? Ya pasti enggak, karena mereka bukan mengamalkan ajaran Islam, mereka bukan melaksanakannya karena beriman terhadap ajaran Islam. Nah, ini yang saya katakan, nah ini jadi masalah untuk orang Islam. Kalau orang Islam melakukan hal seperti itu, melakukan menyingkirkan duri dari jalan, tapi landasan amalnya adalah akal seperti kafir, jadi amal soleh nggak? Ya, jadi amal soleh nggak nih bagi orang Islam? Sama dengan orang kafir, berarti landasan amalnya apa? Kan landasannya bukan karena oh ternyata ini ajaran atau ini bagian dari ajaran Islam, ini bagian dari mengimani ajaran Islam, kan bukan itu landasannya. Tapi landasannya adalah akal seperti orang kafir. Bagi orang Islam pun tidak jadi amal soleh, hanya jadi kebaikan. Sebutannya ya hanya jadi kebaikan lah seperti orang kafir. Berarti kan, berarti harus tahu dulu bahwa ini bagian dari Islam dan mengamalkannya itu karena saya beriman, baru itu amal soleh. Banyak nih amalan-amalan yang demikian, yaitu amalan-amalan yang tanpa agama, tanpa ajaran Islam pun itu pasti terjadi. Ya, tanpa agama pun itu pasti terjadi. Nah, kalau orang Islam jangan seperti kafir yang landasan amalannya itu adalah akal, bukannya ajaran Islam. Sama bagi orang kafir juga tidak jadi amal soleh. Bagi orang Islam ya, bagi orang Islam juga tidak jadi amal soleh. Pantaslah kalau Allah mewajibkan berilmu, apa hal dalil lagi anu tolabul ilmi
tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Pantaslah kalau Allah mewajibkan untuk mempelajari lah, demikian berartinya Allah mewajibkan mempelajari agama Islam. Nah, kalau orang Islam yang buta dengan ajaran agamanya sendiri, ketika mereka melakukan sesuatu, landasannya apa? Kalaupun itu ternyata ada di dalam Islam, ya tetap bukan amal soleh. Karena dia melakukannya itu bukan karena mengamalkan ajaran Islam. Karena kan ajaran Islam juga buta, nggak tahu karena nggak pernah belajar, nggak pernah mempelajari, nggak pernah mendalami tentang agama Islam. Jadi saja nggak tahu. Nah kalau demikian kan landasan amalnya niat, kemudian lamun cek hadis tema innamal a'malu bin niat. Oh ini hadis luar biasa kan. Innamal a'malu bin niat. Hanyalah setiap amal itu tergantung niatnya. Nah, orang kafir niatnya apa? Baik pasti niatnya, singkirkan duri dari jalan. Karena kalau tidak bisa jadi ada orang celaka. Jadi niatnya itu adalah menyelamatkan orang lain. Bukan mengamalkan ajaran Islam. Bukan taat kepada Allah artinya. Jadi pantasnya kalau Allah mewajibkan mempelajari ajaran Islam supaya tahu berarti setiap yang diamalkan itu bahwa ini dari ajaran Islam itu baru amal soleh yang diberi pahala. Nah sekarang nih pembahasan al-haya'u minal iman. Jadinya kalau di Muslim tadi kan disebutkan, kalau di redaksi yang ada di Bukhari di sini tidak disebutkan yang tertinggi, yang tertinggi dan yang terendahnya enggak. Kalau di redaksi di Bukhari hanya iman itu terdiri dari 69 satuan dan rasa malu itu bagian dari iman. Kalau di hadis Muslim tadi disebutkan ya yang tertinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah, kemudian ditambah gitu oleh Rasulullah rasa malu. Nah, mengapa gitu Rasul itu menyebut yang satunya itu rasa malu dari sekian banyak, dari 79 Rasulullah menyebut satu nih, rasa malu bagian dari iman. Nah Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan demikian secara bahasa. Apa sih al-haya'u? Itulah makna secara bahasanya. Al-haya'u atau bahasa kitanya rasa malunya, bukan kemaluan, beda. Itu jadi beda. Kaera cek bahasa Sunda apa? Kaera nya rasa malu lah ya, rasa malu bagian dari iman. Nah rasa malu menurut bahasa adalah taghayyurun wan kisarun ya taril insanu min khaufi mayu abu bihi Allah. Hanya merasa malu menyanyi atau era tadinya. Tapi demikianlah kalau menurut ini ya bahasa, dalam bahasa Arab apa namanya ya, berubah manusia itu berubah ketika apa yang dia takutkan dari apa namanya ya, yang berupa aib, bahasa kitanya hal yang memalukan, itu diketahui orang. Ya, apabila ada sesuatu yang kalau diketahui orang itu, nah itu rasa itu yang ada, yaitu malu. Muncul yang itunya apabila ada hal yang ya bahasa kitanya memalukan. Apabila diketahui oleh orang lain. Kalau diketahui oleh orang lain, kalau enggak ya kalem ya gitu. Melakukan sesuatu yang aib, bahasa Arab sihnya aib, hal yang memalukan, maka terjadi perubahan di dalam diri seseorang itu apabila diketahui oleh orang lain. Nah kalau tidak diketahui orang lain, kalem ya, nggak ada yang tahu. Nah, itulah secara bahasa main. Ini yang terpenting adalah
menurut syar'i lah gitulahnya, khulukun yab'asu ala jtinabil qabih. Ini bagian dari iman kan, dalam redaksi hadisnya al haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Rasa malu di sini bukan rasa malu menurut bahasa. Nah, kalau rasa malu menurut bahasa nggak ada kaitan dengan agama. Manusia itu di dalam diri manusia itu sudah ada di dalamnya rasa malu. Yaitu yang tadi lah. Ya, yang apabila diketahui orang itu, nah ini nih yang apa namanya, rasa malu yang muncul, ya seperti itulah yang disebut rasa malu. Nah, kalau menurut bahasa adalah menurut syar'i nih, karena kalau menurut syar'i berarti yang seperti hadis bagian dari iman gitu ya. Nah, rasa malu itu adalah khulukun. Ini sudah agak lama kan di dalam kitabul adab tentang khuluk. Khuluk itu adalah apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam diri yang menjadi sumber dari amal. Itu kan khuluk itu demikian. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam diri lah itunya, di mana khuluk itu adalah sumber dari amal. Nah, rasa malu ini salah satu khuluk nih, salah satu khuluk yang ada di dalam diri manusia. Khulukun yam'asu ala bil qabih. Sesuatu yang ada di dalam hati manusia yang, nah, rasa malu itu yang seperti ini. Khuluk, sesuatu yang ada di dalam hati manusia yang membawa kepada menjauhi hal yang buruk. Jadi bahasanya seperti ini ya, jadinya al haya'u minal iman. Itu kan redaksi hadisnya. Kenapa menjauhi yang buruk? Malu. Nah, ini malunya itu bagian dari iman. Kalau itu bagian dari iman, nggak ada kaitan dengan orang. Mau diketahui orang, mau enggak. Itu kan. Mau diketahui orang, mau enggak. Jadi kalau sedang sendirian, melakukan hal yang jelek, malu enggak? Kalau malunya menurut bahasa enggak akan malu, tenang saja kan enggak ada orang yang lihat. Kalau malu menurut syar'i maknanya adalah sesuatu yang ada di dalam diri yang akan membawa kepada menjauhi hal yang buruk. Gak ada kaitan dengan orang kan berarti, karena ini khuluk di dalam seseorang. Kalau melakukan hal yang buruk, imannya berarti bermasalah. Karena ya inilah itu makna rasa malu menurut syar'i, di mana Rasulullah menyebutkan rasa malu itu bagian dari iman. Kenapa tidak melakukan hal yang buruk? Kan ada iman di dalam dirinya. Malu itulahnya untuk melakukannya, itulah malu untuk melakukannya karena beriman. Berarti kan tidak nggak ada kaitan dengan orang, mau di depan orang ke, mau tidak ada orang ke. Ini kan dengan definisi makna secara syar'i adalah rasa malu itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri yang akan menjauhkannya dari hal yang buruk, berarti nggak akan melakukan. Kenapa? Malu. Iman berarti. Ya, kenapa tidak melakukan hal yang buruk? Ya karena beriman kan. Gak ada kaitan dengan orang, artinya kan mau ada orang mau enggak akan dilakukan, karena rasa malu itu bagian dari
iman. Nah, dengan arti seperti ini, rasa malu itu adalah khulukun, khuluk, sesuatu yang tertanam di dalam diri, yab'asu ala jtinabil qabih, yang akan membawa seseorang untuk menjauhi hal yang jelek, menjauhi hal yang buruk. Nah, itu arti al-haya'u menurut syar'i bahasanya. Jadi ada menurut bahasa, ada menurut syar'i. Kalau menurut syar'i artinya sudah ada kaitan dengan agama. Kalau menurut bahasa, nah itu nggak ada kaitan dengan agama. Itu yang tadi sajanya, rasa malu itu adalah rasa yang muncul apabila keburukannya diketahui orang, kejelekannya diketahui orang. Malu yang ada itu makna bahasa. Tapi kalau malu menurut makna syariat adalah khuluk, yaitu sesuatu yang tertanam di dalam diri, di mana sesuatu tersebut yang akan membawa seseorang untuk menjauhi hal yang jelek, hal yang buruk. Dosa gitu berarti kan, dosa di sini. Imanlah yang akan menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u, rasa malu itu bagian dari iman. Dalam arti kan itu bagian dari mempercayai ajaran Islam. Di mana Islam kan malah jadi moto kan, di dalam Islam itu kan moto, slogan, semboyan itulah apalahnya. Di mana Islam itu kan slogannya, semboyannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Apa ini untuk orang lain? Amar ma'ruf itu artinya memerintahkan orang lain, itulahnya memerintahkan orang lain kepada hal yang buruk, yang baiknya. Amar ma'ruf nahi munkar, dan mencegah kemungkaran. Apa ini untuk orang lain? Justru kan yang pokok adalah untuk dirinya. Yang harus di amar ma'ruf nahi munkar siapa? Ya, artinya kalau seseorang gitunya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apa itu hanya kepada orang lain sementara dirinya enggak? Jadi justru yang pokok itu adalah dirinya yang harus di amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kan dirinya yang pokok untuk doronglah, perintahkanlah kepada kebaikan. Siapa? Saya. Kepada siapa? Kepada saya. Barulah orang lain. Jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar itu hanya untuk orang lain sementara bagi dirinya enggak. Hanya kepada orang lain saja amar ma'ruf nahi munkar sementara dirinya diabaikan. Itu kan ancamannya berat kalau yang demikian. Justru amar ma'ruf nahi munkar ini slogan lah, semboyan dari Islam itu amar ma'ruf nahi munkar, tapi ini kan bukan hanya untuk orang lain sementara dirinya diabaikan. Itu yang ayatnya yang ayat no diantaranya lah ayat yang surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya? Artinya dia hanya bicara kepada orang, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kaburu maktan indallahi, besar murka Allah kalau demikian. Kemudian satu lagi ayatnya yang ayat nanti Al-Baqarah ayat sebarahan ayatnya ayat yang ini sih
Nah, ya, kurang lebih sama maknanya itulah, dia itu mengingatkan orang lain tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Kalau di surat As-Saff barusan itu adalah dia itu hanya menyampaikan, mengarahkan, menganjurkan, mendorong, memerintahkan orang lain sementara dirinya tidak melakukan. Ayat nanti durasi itu yang di Al-Baqarah yang kurang lebih janganlah kamu apa namanya watan saunaan pusakum tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Nah, eta meureun sugan keywordna ke sebentarnya lebar ta ayatna. Al-Baqarah 44. Ta'murunan nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan orang lain, orang-orang bil birri untuk berbuat kebaikan, watan saunaan pusakum sementara kalian melupakan diri kamu sendiri. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu yang pokok adalah untuk diri sendiri. Nah, artinya kan dengan makna seperti ininya al-haya'u itu adalah khuluq. Al-haya'u itu adalah apa yang tertanam di dalam diri, yab'asu ala jtinabil qabih, yang membangkitkan itu, yang mendorong seseorang untuk menjauhi keburukan, kejelekan, dan itu adalah iman. Itu kan salah satu satuan dari iman. Al-haya'u minal iman. Iman kan banyak, ada 79. Ini salah satunya. Ini salah satunya, yaitu tertanam di dalam diri untuk menjauhi hal yang buruk. Itu bagian dari iman. Itu salah satu satuan dari iman. Artinya kan bukan makna bahasa. Kalau makna bahasa kan malu itu kalau diketahui orang. Itu tadi makna bahasanya, malu itu muncul, rasa malu muncul apabila kejelekannya, keburukannya, kekurangannya diketahui orang. Kalau ini kan makna syar'i demikian. Sesuatu yang tertanam di dalam diri yang akan menjauhkannya dari keburukan, nggak ada kaitan dengan orang lain. Ya, apabila seseorang itu menjauhi keburukan, berarti ada rasa malunya. Nah, ini nih ada satu lagi nih hadisnya ya, yang saya tambah nih hadisnya di yang tadi di redaksi Muslim demikian. Pada redaksi Imam Abu Daud nih. Yang sebentar nih. Yang mana nih? Aduh mana nih? Ada yang ini nih. Tadi tanya sekepangi hadisnya tadi cirian. Ada seseorang yang menasehati. Aduh ke mana ya? Ada seseorang yang menasehati saudaranya, di mana menasehatinya itu, kamu ini nggak punya malu, apa nggak malu? Itulah menasehatinya itu ya. Kamu ini nggak punya malu, apa kamu nggak malu? Menasehati kurang lebih demikian. Nah, Rasulullah mendapatinya yang demikian, kemudian Rasulullah menyabdakan, biarkan saja, seolah-olah biarkan apapun yang dia mau lakukan, karena rasa malu itu bagian dari iman. Kayak sebentarnya redaksinya aja lebarin lebih teh. Rasulullah itu sampai menyabdakan demikian. Ada juga nih, fa in lam tastahyi fa mal masyita. Iman ternyata kan fa in lam tastahyi fa mal masyita. Jika kamu tidak malu, silakan bebas lakukan apapun yang kamu mau. Iman ternyata kan al hayaunya bagian dari iman.
Artinya jika kamu sudah tidak beriman, ya silahkan bebaslah lakukan apa yang kamu mau. Sebentar nih, hadisnya lebar tuh teh. Ada seseorang yang menasehati saudaranya tentang rasa malu. Nah, ini nih hadis Muslim juga nih. Kurang lebih seperti ini nih terjemahnya nih ya. Nabi SAW mendengar seseorang menasehati saudaranya tentang rasa malu. Kemudian beliau bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Nah, beliau di dalam redaksi yang lain, beliau melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang sedang menasehati saudaranya demikian. Nah, Rasulullah itu menyabdakan demikian bahwa dinasehati apa kamu nggak malu sing era atau saya itu iman kumaha, karena rasa malu itu bagian dari iman. Nggak akan malu gitu, seseorang nggak akan malu kalau tidak beriman, karena rasa malu di sini kan adalah khuluk. Artinya kalau sudah tertanam, khuluk itu kan apa yang tertanam di dalam hati, di dalam diri, di mana hal itu yang akan menghalangi seseorang dari berbuat keburukan. Nah, kalau ininya nggak ada, dinasehati sing era apa kamu gak malu, nggak kan ada acuh we. Paling nggak jawab tuh era hese. Apa kamu nggak malu? Nggak bisa nggak orang itu mengatakan demikian? Begini era segala. Apalagi mungkin seperti ini ya. Apalagi kalau keburukan, suatu keburukan itu sudah menjadi kebiasaan, misalnya sudah menjadi kebiasaan, sudah memasyarakat, sudah banyak yang melakukannya. Ketika melakukan paling akan mengatakan demikian, ada batur oge, orang lain juga sudah nggak malu, padahal itu keburukan, padahal itu kejelekan. Tapi kalau karena imannya kan nggak ada kaitan dengan orang lain, karena ini adalah khuluk, sesuatu yang tertanam di dalam diri yang akan membawa seseorang untuk menjauhi keburukan. Nah, ininya maknanya demikian ya. Arti dari al-haya'u secara syar'i. Nah, kemudian ini sedikit lagi nih. Yang tadi lah hanya bagaimana kan rasa malu itu fa'in kila al-haya'u minal goroiz fakaifa ju'ila syu'batan minal iman. Rasa malu itu kan naluri, itu bawaan, itu ada pada setiap manusia. Bagaimana mungkin itu menjadi bagian atau salah satu dari satuan-satuan iman. Nah, apabila gorizah itu tadilah bagian yang dari yang namanya gorizah, naluri, bawaan gitulah rasa malu, ya itu rasa malu bawaan, di mana hal itu ada pada yang namanya manusia gitu. Jelema mau pasti boga ka era lah, atuh jelema geus boga ka era mau ting jelema keneh teu lain. Jelema keneh mah aya lah ka era kalah kumaha ge. Tapi kalau rasa malunya itu sudah apa namanya, sudah dibawa, anggaplahnya sudah di rasa malunya itu sudah dibalut, mungkin lahnya sudah dibalut, sudah diwarnai itu dengan iman. Ini bagus nih penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Istimaluhu ala fawabki syar'i, menempatkan rasa malu itu, menempatkan rasa malu itu yang sesuai dengan syariat, ini perlu kepada ikhtiar, perlu kepada usaha, perlu kepada ilmu dan niat.
Karena suka ada yang seperti ini. Tadi kan saya katakan bahwa Allah mewajibkan kan menuntut ilmu, mendalami, menggali agama Islam. Malah ada yang ketika hayu orang ngaji bunga era alah ke kumahan bet era. Ini bagian dari iman bukan? Ada kan yang demikian. So kira hayu orang ngaji era kumaha itu tiwalik atau karena kalau malu yang benar yang bagian dari iman itu justru yang menghalangi untuk berbuat keburukan, kejelekan. Ini malah diajak ngaji, diajak hal yang benar, bagian dari Islam. Allah yang memerintahkan untuk menuntut ilmu, diajak ayo ngaji kan, diajak melaksanakan kewajiban, menuntut ilmu, belajar. Malah malu kayak era nu mana itu hari nukia era nu mana ya, nah kenapa malu? Nah untuk rasa malu itu ya gitunya, itu bawaan, itu naluri, itu bagian dari manusia. Tapi nah saya mengatakan demikiannya, diwarnai gitulah, diwarnai, dibalut dengan iman, sehingga rasa malunya itu adalah iman. Itu perlu kepada yahtaju ila iktisabin wa ilmin wa niyatin. Itu perlu kepada usaha, perlu kepada usaha, perlu kepada ilmu. Artinya inilah sekarang gitunya, ini ilmunya tentang rasa malu, bagian dari iman, dan perlu kepada niat. Nah, kalau seperti itu barulah itu rasa malu yang bagian dari iman. Rasa malu yang asalnya berupa bawaan, berupa gorizah namanya naluri, diwarnai dipulas itu, diwarnai gitu, diwarnai, dibalut dengan iman, jadinya rasa malunya bagian dari iman. Nah itu untuk bisa demikian itu perlu kepada usaha, perlu kepada ilmu dan niat. Nah karena rasa malu itu kalau sudah dibalut, diwarnai, dipoles, dibentuk oleh iman, likaunihi ba'isan ala fi'li ta'ati wa hajizan ala fi'lil maksiyat. Ini ternyata makna al-haya'u minal iman. Karena rasa malu yang demikian itu yang akan membawa ba'isan ala fi'li ta'ah, yang akan membawa kepada, kalau di sini lebih ada tambahan yang dari yang tadinya, rasa malu yang sudah diwarnai, dipoles, dibalut dengan keimanan itulah yang akan mendorongnya untuk melakukan ketaatan dan yang akan menghalanginya untuk berbuat keburukan. Nah ini makna al-haya'u minal iman. Jadi iman gitulah ya, karena al-haya'u ini bagian dari iman. Ya, iman sebetulnya kan yang akan mendorong seseorang untuk beramal soleh, dan iman itulah yang akan menghalanginya dari berbuat keburukan. Tanpa iman bebas berarti. Seperti di hadis yang tadinya ada redaksi yang demikian, fa in lam tastahyi fa'mal masyita. Jika kamu sudah tidak punya rasa malu, iman yang dimaksud ternyata rasa malu yang sudah yang dipoles tadinya, hanya rasa malu yang nah batunya lah bahasa nanti yang dipoles, dibalut. Jadi kalau kamu sudah tidak beriman ya silahkan bebas kamu mau lakukan apapun. Fa in lam tastahi, jika kamu tidak malu, fa'mal masyita, lakukan, silahkan lakukan apapun yang kamu mau. Nah demikian dulu nih penjelasannya itunya tentang al haya'u minal iman. Berikutnya, jadi ini belum selesai ini bab ini, berarti yang 79 itu apa saja? Nggak ada sebetulnya. Rasulullah tidak pernah hanya menyebutkan, karena Rasulullah hanya menyebut angka.
iman itu ada 79 satuannya. Rasulullah hanya menyebut yang tertinggi, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah, yang paling kecil menyingkirkan diri dari jalan. Nah, yang lainnya apa saja yang 79? Ternyata hadis ini pun hanya menyebut satu, al-haya'u minal iman. Kenapa al-haya'u yang disebut hanya satu itu ya? Karena ya rasa malu inilah, yang lainnya mengucapkan la ilaha illallah perlu rasa malu nggak? Menyingkirkan diri dari jalan perlu rasa malu nggak? Malu secara syar'i maknanya, bukan malu secara bahasa. Karena malu secara syar'i itu maknanya menjadi itulah khuluk yang mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh dan yang akan menghalanginya dari berbuat dosa. Nah, itu ayat al-haya'u minal iman. Jadi kenapa Rasulullah di sini menyebut hanya satu, al-haya'u minal iman, yang lainnya itu karena rasa malu dengan definisi yang tadi. Gak ada artinya, gak perlu kaitan dengan orang lain, mau ada orang mau enggak, al-haya'u itu bagian dari iman. Nah, mengapa hanya rasa malu yang disebutkan oleh Rasulullah di sini? Karena definisinya demikian, rasa malu secara syar'i itu adalah iman yang akan mendorong untuk melakukan kebaikan, amal soleh, dan yang akan menghalangi dari berbuat keburukan. Jadi mencakup seluruhnya berarti. Jadi kalau seperti barusan, kalau mengucapkan la ilaha illallah perlu rasa malu nggak? Kalau di sini kan malunya berarti malu syar'i itu malu kepada Allah, bukan dengan manusia. Malu nggak kepada Allah kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah? Malu nggak kepada Allah kalau ada duri di jalan kita biarkan? Ya kurang lebih demikianlah jadinya ya. Malu nggak kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah? Malu nggak kalau ada duri di jalan tidak kita singkirkan? Itu bagian dari iman. Katanya kan beriman terhadap Islam. Nah, kenapa hanya rasa malu yang disebut? Karena semuanya itu terkait dengan rasa malu. Karena al-haya'u minal iman. Rasa malunya itu bagian dari iman. Dengan rasa malu, maknanya makna syar'inya, bukan makna bahasa. Pan ini sok banyak yang istilah syar'i, alah pokoknya pokoknya anu syar'i, alah tai atur rasa malu ya sok nu syar'i nu kumaha. Kalau malu yang naluri gorizah bawaan, bagian dari yang namanya manusia, nggak bernilai jadinya di mata Allah itu enggak. Ini yang bernilai. Kalau rasa malunya itu sudah diwarnai, dipoles, dibentuk menjadi bagian dari iman, ya benarlah kalau melihat duri di jalan lalu kita biarkan, apa enggak malu? Ini enggak ada kaitan dengan orang, jadinya kaitannya adalah dengan Allah. Allah yang mengajarkan, singkirkan duri itu, Allah yang mengajarkan. Malu enggak kalau tidak dilaksanakan? Nah, berarti kan malu itu bagian dari iman. Gitu kan, Allah kurang lebih Allah demikian lah mungkinnya. Andai ini Allah itu melihat kemungkinannya ada orang yang beriman, ketika berjalan dia menemukan duri atau apa yang membahayakan lalu tidak disingkirkan. Nah, Allah yang akan menanyakan, apa kamu nggak malu? Nah, apa kamu nggak malu itu membiarkan duri tidak disingkirkan? Katanya beriman, kurang lebih demikian. Katanya beriman terhadap ajaran Islam. Nah, Islam mengajarkan hal seperti itu. Rasulullah, nah berikutnya ininya belum selesai di bab ketiga. Sekali lagi Nabi SAW tidak adanya hadis yang Nabi menyebut satu persatu sampai jumlahnya 79, itu nggak ada yang menerangkan demikian.
Tapi banyak kemudian itu para ulamanya yang ya katakanlah berusaha gitu untuk menjelaskan, untuk merinci, untuk menyebutkan gitu yang 79 itu apa saja. Banyaknya yang ulamanya yang berusaha menerangkan demikian. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menambahkan, nantinya berikutnya menambahkan dari semua ya ulama yang berusaha menjelaskan merinci satuan-satuan dari yang 79 itu, Ibnu Hibban, ternyata dia namanya Ibnu Hibban. Ini yang paling bisa diterima lah gitu, yang 79 itu apa saja. Atau salah berarti nantinya pertemuan berikutnya nih yang 79 nih ada rinciannya gitunya menurut Ibnu Hibban, ya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sekian banyak ulama yang berusaha untuk menjelaskan, merinci gitu satu persatu, itu Ibnu Hibban lah yang terbaik ya, yang merinci 79 satuan-satuan iman tersebut. Nah, insya Allah berarti nanti nih pertemuannya akan datang rinciannya dari sabda Nabi, iman itu terdiri dari 79 satuan.